welcome back to Gilgal Teens Online Service. Seneng banget bisa ketemu teman-teman lagi hari ini. Sebelum kita mulai, ada beberapa pengumuman yang teman-teman perlu simak. Yang pertama adalah Gilgal Teens diadakan setiap hari Minggu. Gimana cara nontonnya? Teman-teman bisa subscribe di YouTube channel Gilgal TYU. Yang kedua adalah aku mau mengajak teman-teman semua untuk join Gilgal Teens Group. Apa sih Gilgal Teens Group? Gilgal Teens Group adalah sebuah keluarga rohani di mana kita akan dimuridkan dan digembalakan sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Bagus banget teman-teman. Kapan diadakannya? Setiap hari Sabtu jam 1 sampai jam 3 sore. Terus kalau mau join gimana caranya? Teman-teman bisa visit Instagram @GilgalTeens untuk lihat cara join dan bisa tetap dapat update terbaru tentang Gilgal Teens. Aku selanjutnya mau ingetin teman-teman untuk kasih giving buat Tuhan. Gimana caranya? Teman-teman bisa scan QR code yang ada di layar teman-teman atau bisa transfer ke nomor rekening yang tertera di layar teman-teman semua. Teman-teman bisa screenshot sekarang nih ya. Oke, dan selanjutnya aku mau ingetin lagi teman-teman, apa sih class values kita? FAR. Ingat ya, focus, active, respect. Kita mau fokus hari ini sama-sama beribadah, nggak sambil main handphone, nggak sambil ngobrol. Kita hari ini mau fokus dengan firman Tuhan. Yang kedua adalah kita mau aktif. Gimana caranya aktif lagi pandemi kayak gini di rumah? Gimana caranya? Gampang banget. Kita bisa catat setiap firman Tuhan yang disampaikan. Yang ketiga adalah kita mau respect hadirat Tuhan, karena hadirat Tuhan ada di rumah teman-teman juga. Kita duduknya yang benar, kita nggak sambil tiduran, kita nggak sambil makan, nggak sambil ngobrol. Teman-teman udah siap semuanya? Fasten your seatbelt and enjoy the service. Mari kita bertepuk tangan dan berikan pujian yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Come on. Dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan segala beban
My God isn't finished yet. If He did it before, He can do it again. So I trust Him with what comes next. Yeah, my hindsight says I can count on this. My God isn't finished yet. If He did it before, He can do it again. So I trust Him with what comes next. For the God I know is known for faithfulness. Sing it! Oh, oh, oh. My hindsight says I can trust Him with what's next. Oh, 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 oh. For the God I know is known for faithfulness. Yes, He is. Come on, let's learn this new song. In your name, Jesus, there is healing, there is power, there is strength. Come on, let's worship. We speak strength into these weary bones. We speak the healing power of the Lord. For in His name there are miracles. We speak nothing is incurable. We know that nothing is impossible. For in His name there are miracles. Come on, sing this. Our God is more than able. Our God will never fail. He is always with us. He is faithful till the end. In you there's happiness, oh God. We speak happiness to be restored. Come on, rise up. Rise up and give the glory to the Lord. For in His name there are miracles. Oh, our God is more than able. Our God will never fail. He is always with us. He is faithful till the end. Oh, our God is full of power. Our God, the strongest tower. He is always with us. He is faithful till the end. We speak life. We speak life in the name. In the name of Jesus, there is healing flowing in this place. As we lift our voice in faith, and we give all the praise to the one who's worthy of all glory. Jesus is His name. So we lift our voice in praise. Come on, we speak life. We speak
you. Lord, we worship you. Lord, we worship you alone. Lord, we worship you. Sing, we worship you. Lord, we worship you. Lord, we worship alone. 'Cause there's nothing better to do. We worship you. Lord, we worship you. Lord, we worship you alone. Come on, let's sing this. Lord, we worship you. Lord, we worship you, Jesus. Lord, we worship you alone. Oh, we worship you. Lord, we worship you. Lord, we worship you alone. Come on, let's sing this one more time. We worship you. Lord, we worship you. Lord, we worship you alone. Oh, your name is beautiful, oh God. Come on, let's sing this. What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. Come on. The praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival. You have no rival. Oh, come on. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. Oh, come on. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Thank you Tuhan, karena dari dulu, sekarang, selamanya Tuhan Kau gak pernah berubah. Your name is all powerful,
all beautiful and all wonderful. Ini segala pujian penyembahan kami, biar Engkau yang disenangkan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Hey guys, welcome back to Gilgal Teens. Apa kabarnya? I hope you guys are doing well, dimanapun teman-teman berada. Kalian semua sehat, semuanya siap buat dengar firman Tuhan. Dan berapa banyak dari teman-teman yang siap dengar firman Tuhan bisa shout yes? Alright, tapi sebelum kita dengar firman Tuhan, kita doa dulu yuk. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami bisa beribadah, kami bisa berkumpul, dan sebentar kami mau dengar firman Tuhan. Kami mau buka hati, pikiran, dan telinga kami, supaya waktu firman disampaikan, kami bisa menangkap dengan baik apa yang jadi pesan firman Tuhan hari ini, dan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus, dan teman-teman yang percaya sama-sama shout, amin. Alright, so Happy Chinese New Year buat teman-teman yang merayakan, dimanapun kalian berada. Aku percaya you guys have a good time. Kalian kumpul dengan family, bahkan kumpul dengan keluarga-keluarga yang tidak selalu kita kumpul di minggu, yang kita jarang ketemu. Kita ketemu dengan sepupu-sepupu, and I hope you guys are doing well dan semuanya. Tapi waktu di saat kumpul keluarga gini, aku mau appreciate buat teman-teman yang masih menyempatkan untuk bisa ibadah. So I really appreciate that. Dan hari ini kita mau bahas sesuatu firman Tuhan, karena teman-teman di momen ini aku mau bahas mengenai family, teman-teman. Nah, namanya family itu pasti kita ketemu dengan orang-orang yang berbeda, teman-teman. Kita ketemu dengan papa kita sama mama aja beda. Kita ketemu sama koko sama adik kita beda. Nah, sesuatu yang menarik adalah gini, Tuhan ciptakan kita semua itu nggak ada yang sama persis. Kita itu bukan buatan pabrik yang semuanya sama, tapi Tuhan ciptakan kita masing-masing itu unik dan berbeda, teman-teman. Ephesians 2 verse 10. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Nah, kita ini adalah ciptaan Tuhan yang handiwork. Di mana namanya handiwork atau namanya handmade itu adalah sesuatu yang berharga banget, tapi berbeda-beda. Meskipun kelihatannya sama, tapi pasti ada yang berbeda. Makanya kalau teman-teman lihat ada orang bikin lukisan atau bikin handcraft atau bikin misalkan clay vase, atau misalkan bikin sesuatu pokoknya dari tangan, rajutan, jahitan, itu pasti ada yang berbeda-beda. Teman-teman, kalau kalian lihat batik tulis, bukan batik yang cetak yang cuma di sablon doang ya, tapi bener batik tulis yang digambar satu-satu, pasti ada yang nggak simetris, yang maksudnya miring dikit, tapi keseluruhannya bagus banget, teman-teman. Itu handmade tuh kayak gitu. Nah, sama dengan kita ini God's handiwork. Papa kita bisa beda, mama kita bisa beda, kita beda, dengan koko beda, dengan cici beda, atau dengan adik beda. Dan seringkali namanya perbedaan itu, namanya ada perbedaan ya, pasti ada konflik, pasti bisa ribut, pasti bisa berantem. Nah, sekarang lagi momen Chinese New Year gini nih, beberapa dari kalian kumpul dengan keluarga besar. Apalagi kalau misalkan papa mama kita 5 bersaudara, 6 bersaudara, sepupu kita ada lebih dari 10. Wah, kumpul dalam satu tempat. Yang satu maunya A, yang satu maunya B, yang ini sensian, yang ini baperan, yang ini mau sendiri, yang ini ngomong terus. Wah, banyak banget. Nah, Tuhan ciptakan banyak perbedaan itu bukan untuk bikin chaos, tapi Tuhan ciptakan itu dengan maksud dan tujuan yang baik. So, perbedaan yang ada, difference yang ada, enables us to love and care and accept one another. Perbedaan yang ada di sekitar kita bukan Tuhan ciptakan untuk bisa membuat kita jadi chaos, untuk membuat kita jadi against satu sama lain, bukan untuk membuat kita jadinya nggak mau tahu satu sama lain, tapi perbedaan yang ada itu ada terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan ciptakan semua berbeda-beda agar kita bisa mengasihi dan menerima. Kalau kita misalkan semua sama, seragam, nggak perlu kita mengasihi, sama kok semuanya. Tapi waktu kita ngalamin ada yang lebih sabar, ada yang menguji kesabaran, ada yang maunya sendiri,
itu kita melatih untuk bisa menyayangi, untuk bisa mencintai, mengasihi, dan menerima orang-orang di sekitar kita. Nah, konteks ini aku mau ajak teman-teman untuk kita bisa mengasihi dan menerima family kita dengan baik. Kenapa? Karena family adalah satu institusi pertama yang Tuhan ciptakan di muka bumi ini, tempat di mana kita pulang, tempat di mana kita punya perlindungan, punya orang tua, sehingga kita perlu menjaga kerukunan dengan baik, teman-teman. Firman Tuhan bilang, kalau kita hidup rukun, berkat Tuhan tuh tercurah, teman-teman. Jadi bukan cuma hidup kita enak waktu kita bisa mengasihi dan menerima satu sama lain, tapi ada berkat Tuhan tercurah atas kehidupan kita. Teman-teman, aku yakin pasti semuanya pengen punya berkat Tuhan tercurah atas kehidupan kita. Simple, jaga kerukunan dalam keluarga. Difference enable us to love and care and accept one another. So, how to accept and love our family? This is the message yang aku mau sampaikan ke teman-teman semua. Kita mengerti karena perbedaan itu tidak Tuhan ciptakan bukan untuk membuat kita jadi pecah, tapi perbedaan itu Tuhan ciptakan untuk kita bisa bersatu, untuk kita bisa mengasihi satu sama lain. So, how to accept and love our family? Philippians 2:1-5. Therefore, if you have any encouragement from being united with Christ, waktu kita dipersatukan dengan Yesus, kita menerima Yesus, ada karakter-karakter Yesus yang masuk dalam kehidupan kita. Therefore, if you have any encouragement from being united with Christ, if any comfort from His love, if any common sharing in the Spirit, if any tenderness and compassion, then make my joy complete by being like-minded, having the same love, being one in spirit and of one mind. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourself, not looking to your own interests, but each of you to the interest of the others. In your relationship with one another, have the same mindset as Christ Jesus. So, the first thing yang kita bisa lakukan to accept and love our family adalah value others above yourself. Jangan kita menganggap orang lain itu rendah. Jangan kita menganggap diri kita yang paling baik, superior, yang lainnya masalah, yang lainnya tidak sebaik kita. But we have to value others above yourself. Jadi, kalau kita ketemu dengan orang-orang sekitar kita, kita mesti memposisikan adalah apa yang bisa aku bantu. Apa yang bisa aku bantu? Kenapa? Karena biasanya kalau kita bisa value others above ourselves, berarti kita put value, berarti sesuatu yang bisa berarti kita menghargai dia. Nah, salah satu bentuk kita menghargai seseorang adalah waktu kita memberikan pelayanan kita, waktu kita melayani mereka. Apa yang bisa aku bantu? Karena kalau kita misalkan menganggap orang lain itu kalau kita menganggap orang lain itu nilai di bawah kita, jarang kita mau untuk bantu mereka. Tapi kalau kita punya orang yang kita hormati, yang kita value, yang kita berikan nilai, pasti kita mau bantu mereka. So the first thing, how to accept and love our family, value others above yourself. Dan apa yang kita bisa buat? Kita menolong mereka. Apa yang bisa aku bantu? Apa yang bisa aku kerjakan? Apa yang bisa aku tolong? Bayangin deh teman-teman, lagi kumpul keluarga, biasanya kan orang layani aku, tolong ini, disuruh-suruh kan. Tapi kalau kita punya standarnya adalah apa yang bisa aku bantu, apa yang bisa aku tolong, mungkin bantu siapin makanan, mungkin bantu ngerapiin sepatu yang berantakan, mungkin bantu ngeberesin makanan, di mana yang lainnya pada EGP, emang gue pikirin atau nggak mikirin, kita bisa lakukan sesuatu. Kenapa? Karena kita menghargai orang-orang sekitar kita. So, that's the first thing, apa yang bisa kita lakukan to accept and love our family. Percaya deh teman-teman, waktu kita terlibat, praktis, membantu, kita tolong langsung, hati kita tuh jadi terlatih untuk bisa mengasihi dan menerima keluarga kita. Beda kalau misalkan kita cuma nuntut dan minta serba dilayani, akan beda teman-teman. So, how to love and accept our family?
kita perlu untuk bisa value others above yourself. Dengan cara apa? Dengan kita melayani mereka. Apa yang bisa aku tolong? Oke? Apa yang bisa aku tolong? Praktekkan ini ya teman-teman. Sehingga kita bisa menumbuhkan rasa kasih kita, dan kita bisa menerima orang-orang sekitar kita. Yang kedua, look for interest of others. Kalau kita mau mengasihi dan menerima orang-orang sekitar kita, kita perlu untuk bisa mencari tahu apa yang jadi kesukaan orang lain. Di hidup ini, manusia itu punya kecenderungan selfish, mikirin diri sendiri. Apa yang aku suka, apa yang aku pengen, apa yang aku mau. Tapi kalau kita mau belajar untuk bisa menerima dan mengasihi orang-orang sekitar kita, terutama keluarga kita perlu untuk belajar look for interest of others. Apa sih yang orang-orang suka? Apa sih yang orang-orang minati? Jangan sampai kalau kita kalau orang-orang sekitar kita mereka melakukan sesuatu yang di luar apa yang kita suka, kita jadinya nggak mau tahu. Ya udah, aku nggak suka itu kok, jadi kita nggak mau ikutan. Contoh, misalkan kalau kita main game, mungkin kita cuma main satu tipe game doang. Tapi waktu kita lagi kumpul sama sepupu yang lain pada main game yang tipe yang lainnya. Terus kita sendiri gamenya beda, tapi waktu main sama sepupu pada mau main yang mereka suka. Bisa jadi loh, kita jadi kayak, ya udah, aku main sendiri aja. Mereka main sendiri, aku main sendiri. Nah kalau kayak gitu kan jadi nggak ada connection, jadinya nggak ada interaksi. Jadi nanti kita isolate, jadi nanti kita cuman mikirin diri kita sendiri. Tapi aku punya saran teman-teman, kalau kita ketemu dan kayak gitu, cobalah kita lihat, main game apa sih? Coba dong ajarin. Kita put interest, kita mau untuk belajar, main game apa sih? Apa sih yang lagi bagus? Apa yang menurut kamu bagus? Kita belajar untuk bisa tanya. Jangan cuma kita habiskan dengan apa yang kita mau doang, tapi kita apa yang menjadi keinginan orang. Atau misalkan duduk ngobrol di meja makan. Mungkin kalian cuma ngertinya soal game doang, tapi misalkan orang-orang sekitar kita, mungkin kita duduk sama sepupu yang lain, atau bakal duduk sama om sama tante. Coba tanya mereka, misalkan contoh, om tante suka makan apa? Oh suka yang pedes ya? Kita coba tanya. Nah, waktu kita coba melakukan ini, nggak cuma mikirin apa yang kita mau, apa yang kita pengen doang, cuma mikirin diri sendiri, tapi kita bisa at least tanya orang-orang sekitar kita apa yang mereka suka. Itu bisa menumbuhkan suatu rasa bisa menumbuhkan suatu rasa kita bisa mengasihi, menerima orang. Waktu kita mulai tanya dengan mereka, apa sih yang kamu suka, apa sih yang lagi kamu pengen, kita tanya teman-teman. So, Tuhan ciptakan kita berbeda-beda, keinginannya beda, kehendaknya beda, kemauannya beda. Tapi Tuhan ciptakan kita berbeda-beda, bukan buat kita bisa sendiri-sendiri, nggak mau tahu karena lulu gue. Tapi kita bisa belajar untuk mengasihi dan menerima orang-orang sekitar kita dengan perbedaan yang ada. So, gimana caranya kita bisa mengasihi dan menerima orang-orang sekitar kita? Yang pertama adalah value others above yourself. Kata kuncinya gini, apa yang bisa aku bantu? Dan look for interest of others. Kata kuncinya adalah, suka apa sih? Kamu sukanya apa? Kita coba cari tahu apa yang orang suka dalam kehidupannya. So, aku berdoa teman-teman, waktu kita lakukan semua bagian ini, kita menjadi orang yang bisa membangun jembatan, membangun suatu koneksi dengan orang-orang sekitar kita, apalagi keluarga kita, sehingga kita bisa mengasihi mereka, kita bisa menerima mereka apa adanya. Ingat, firman Tuhan bilang, waktu ada kerukunan, orang rukun pasti saling mengasihi dan saling menerima. Waktu ada kerukunan itu terbentuk, Tuhan perintahkan berkat mengalir ke tempat itu. So, aku berdoa teman-teman, kita ngalamin berkat Tuhan waktu kita menjaga kerukunan di dalam keluarga kita. Amin. Thank you for following until the end teman-teman. Dan ibadah kita sudah selesai. Aku mau undang teman-teman kita angkat kedua tangan kita. Dan aku mau doa berkat untuk teman-teman semua. Aku berdoa memberkati teman-temanku dalam nama Tuhan Yesus. Biar sekolah mereka diberkati Tuhan. Biar berkat kepintaran mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Setiap tangan yang diangkat diurapi Tuhan. Diberkati sehingga apa yang dikerjakan tangan mereka berhasil.
juga berdoa sejak mereka muda, mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang taat sama orang tua. Biar kesehatan mereka dijagai Tuhan, keluarga mereka dijagai Tuhan. Apa yang mereka perlukan dicukupkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan biar damai sejahtera ini pada Tuhan, sukacita, perlindungan, pertolongan Tuhan menyertai teman-temanku semua. Mulai dari sekarang sampai Tuhan Yesus jemput mereka kembali. Terima doa berkat ini bersama hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman yang percaya sama-sama shout, Amen. So happy Sunday everybody. Happy Chinese New Year. Happy weekend. And see you guys again next week. Bye-bye.